Terasa virus corona yang diduga berasal dari Wuhan, Tiongkok telah menular dan menginfeksi lebih dari setahun. Kini meledaknya epidemi virus tersebut telah banyak menelan korban. Tak hanya menyebabkan penderitaan materi, banyak orang kehilangan sanak saudara dan keluarga yang mereka cintai, menyisakan duka yang mendalam. Apakah epidemi virus itu akan berakhir? Tidak ada satu orang pun yang dapat memberi jawaban secara pasti. Langkah apa yang akan diambil agar bisa bertahan hidup? Karena tidak tertahankan oleh kerugian ekonomi akibat tindakan pencegahan yang dilakukan, sebagian negara pun mulai merencanakan hidup berdampingan dengan virus ini. Seorang peramal Malaysia yang terkenal, Datuk Antoni, memberikan peringatan serius bahwa apakah COVID-19 adalah titik akhir atau awal dari wabah manusia pada abad 21. Tak ada yang mengetahuinya. Virus itu semakin jauh berkembang dari penelitian dan pengembangan vaksin. Dari virus yang awalnya disebut COVID-19 terus saja mutasi hingga sekarang. Kini telah berkembang menjadi virus Delta, Delta Plus, monster virus dan sebagainya. Kini muncul lagi varian Lambda. Badan Kesehatan Dunia WHO telah memperingatkan bahwa varian Lambda mungkin memiliki daya penularan lebih tinggi daripada varian Delta. Para ilmuwan mulai khawatir munculnya mutan virus-virus ini, pasalnya secara diam-diam telah menular ke manusia. Tampaknya manusia harus kembali ke sisi Tuhan, karena cara manusia menggunakan iptek untuk menyelesaikan epidemi ini tak akan membuahkan hasil. Hari ini Mata Ketiga coba mengajak Anda memahami dua monster virus ini. Baru-baru ini, strain virus Delta mutan COVID-19 India yang telah menyebar dengan cepat dan kuat ke seluruh dunia. Ada lagi muncul varian Delta Plus. Bahkan negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi seperti Inggris dan Israel juga tidak dapat menahan strain virus mutan ini. Hal ini membuat epidemi Inggris semakin meledak dari hari ke hari. Israel sekali lagi mewajibkan warganya untuk memakai masker. Strain virus mutan Delta menunda pembukaan pemblokiran di Inggris. Media AS Barron's melaporkan pada 17 Juni bahwa lebih dari 42 juta orang dewasa di Inggris telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19. Jumlahnya setara dengan 80,1% dari populasi orang dewasa di negara itu, di mana 30,6 juta di antaranya adalah orang dewasa dan sekitar 58,2% dari orang dewasa divaksinasi dengan 2 dosis. Meskipun demikian, jumlah pasien COVID-19 yang baru didiagnosa di Inggris meningkat menjadi 11.000 pada hari yang sama. Jumlah itu merupakan rekor tertinggi sejak Februari tahun ini. Saat ini varian Delta sendiri berubah lagi ke varian lain. Public Health Agency of England menamakan varian baru tersebut K417. Varian baru tersebut setidaknya sudah muncul di 11 negara termasuk Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang. Varian Delta di India lebih tinggi infeksitasnya daripada Alpha, yang mana pertama kali muncul di Inggris. Infektivitas strain mutan mencapai 40% hingga 80% lebih tinggi, dan strain Alpha sudah lebih menular daripada strain asli di Wuhan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa Delta telah menyebar di tempat-tempat di mana paparan vaksin tidak meluas, termasuk di Afrika. Sudah ada 14 negara di Afrika yang muncul strain Delta, dan sampel yang paling banyak diukur termasuk Uganda, Republik Demokratik Kongo. Pejabat Kesehatan Masyarakat AS mengatakan bahwa strain varian Delta kemungkinan akan beredar di Amerika Serikat pada bulan Juli. Patut diwaspadai bahwa strain Delta sendiri memiliki varian. India menyebutnya Delta Plus melalui whole genome sequencing. Saat ini India telah mendeteksi 50 kasus Delta Plus. Karena penyebaran varian Delta yang cepat, pemerintah Inggris yang awalnya merencanakan pembukaan blokir nasional pada tanggal 21 Juni terpaksa menundanya hingga 4 minggu mendatang. Pejabat Kementerian Kesehatan Inggris menyatakan bahwa ada tren jumlah pasien baru di Inggris yang didiagnosis terus meningkat, sedangkan jumlah kematian pasien rawat inap juga akan melonjak. Saat ini tidak dapat menentukan seberapa serius gelombang ini, tetapi diperkirakan pada musim dingin ini epidemi akan kembali lagi melanda. Pemerintah Inggris menugaskan Imperial College London dan lembaga survei kota atau Ipsos Mori untuk melakukan penelitian bersama.
Laporan menunjukkan bahwa orang muda dengan tingkat vaksinasi yang relatif rendah di Inggris yang terinfeksi virus ini adalah salah satu alasan utama peningkatan pasien yang dikonfirmasi dalam gelombang epidemi ini. Peningkatan pasien adalah antara 15 April dan 3 Mei. Usia pasien yang didiagnosis di Inggris terkonsentrasi pada kelompok usia 5 hingga 12 dan 18 hingga 24 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan pada 18 Juni, strain virus mutan Delta India telah menjadi strain virus COVID-19 epidemi utama di dunia. Penduduk Israel pakai masker lagi. Pemerintah Israel menyatakan pada tanggal 25 Juni bahwa sekitar 90% dari kasus baru dikonfirmasi disebabkan oleh varian Delta. Sekitar setengah dari orang yang terinfeksi telah divaksinasi dengan 2 dosis. Tingkat vaksinasi Israel termasuk 3 teratas di dunia. Menurut statistik, 60,7 dari 9,38 juta orang di Israel telah menyelesaikan dosis pertama vaksinasi, setinggi 56,9% telah menyelesaikan dosis kedua vaksinasi. Namun demikian, menurut laporan situs berita AS Business Insider dan Wall Street Journal, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Israel Tzizi Levy mengatakan bahwa 40% hingga 50% dari pasien yang dikonfirmasi telah divaksinasi. Pemimpin kelompok penasehat ahli pemerintah Israel Ran Baliser menyatakan, masuknya virus varian Delta telah mengubah bentuk kehidupan normal di Israel. Israel akan menerapkan kembali lockdown, tindakan yang pernah diambil sebelumnya. Menurut sebuah laporan Reuters, Kementerian Kesehatan Israel telah menerapkan kembali pada tanggal 25 Juni bahwa orang-orang selain keluarga, peraturan yang mengharuskan orang-orang memakai masker di semua lingkungan dalam ruangan. Otoritas di sana juga merekomendasikan agar warganya memakai masker ketika berpartisipasi dalam pertemuan besar di luar ruangan. Selain Israel, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC baru-baru ini juga menyatakan bahwa 90% kasus baru di Grand County, Missouri berhubungan dengan virus varian Delta. Rochelle Walensky, Direktur CDC AS pada 18 Juni menyatakan bahwa varian Delta kemungkinan akan menjadi epidemi corona baru di Amerika Serikat. Selain itu, Andrea Amon, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa ECDC, juga menyatakan dalam briefing pada tanggal 23 Juni bahwa berdasarkan bukti ilmiah yang ada, Delta lebih kuat penularannya dibandingkan varian lain yang sedang menyebar. ECDC memperkirakan bahwa sampai akhir bulan Agustus, semua Delta COVID-19 yang beredar di Uni Eropa akan mencapai 90%. Varian virus Delta atau B16172 yang terdapat di India kini telah menyebar ke 92 negara di seluruh dunia. Pada 19 Juni, Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa varian Delta yang sangat menular secara bertahap menjadi jenis virus utama yang menyebar ke seluruh dunia. Mari kita lihat laporan lain di bawah ini. Haitham Mekici, Perdana Menteri Tunisia yang berusia 47 tahun, baru saja disuntik vaksin COVID-19 bulan lalu. Ia diagnosis pada 26 Juni dan dilaporkan positif terinfeksi. Selain semua rapat dibatalkan dan terus bekerja dari jarak jauh, orang-orang yang pernah memiliki kontrak erat dengannya dites. Tunisia berhasil mencegah epidemi tahun lalu. Saat ini jumlah infeksi telah meningkat dengan tingkat positif mencapai 36%. Kasus terkonfirmasi secara kumulatif pertama mencapai 355.000 dan sekitar 14.406 orang meninggal dunia. Setelah peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang dikonfirmasi, Otoritas Kesehatan Tunisia mengatakan bahwa hampir tidak ada tempat tidur kosong di unit perawatan intensif rumah sakit COVID-19. Situasinya terus memburuk. Juru bicara kesehatan Nisab Ben Aleya mengatakan bahwa dalam seminggu terakhir terdapat rata-rata 82 kematian per hari dan mendekati rekor 89 kematian pada akhir April. Dengan peningkatan yang tajam dari jumlah orang yang infeksi, kapasitas rumah sakit pun meningkat mencapai 90%. Pada 28 Juni, Tunisia mengumumkan tindakan antivirus baru epidemi. Diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi epidemi meningkat di 28 wilayah dari 250 wilayah administratif. Wilayah administratif ini dilarang mengadakan olahraga dan perayaan.
Kecuali toko-toko yang menjual kebutuhan pokok, tidak ada toko lain yang diizinkan beroperasi, dan orang-orang juga diimbau untuk tinggal di rumah. Setelah membaca laporan epidemi di Inggris, Israel, dan Tunisia, banyak orang tidak optimis tentang prospek epidemi. Namun demikian, mungkin ada banyak hal lebih buruk yang tidak kita ketahui. Seperti yang dikatakan astrolog muda dari India Anand, ada beberapa bencana yang tak bisa terlihat dengan mata telanjang. Pada saat orang-orang di seluruh dunia sedang kelelahan melawan akibat epidemi, 2 jenis virus corona baru diam-diam ditularkan ke manusia. Sementara seluruh dunia sedang sibuk berfokus pada penanganan COVID-19, keluarga virus corona juga terus sibuk. Baru-baru ini Science and Nature telah mengeluarkan peringatan baru. Selain COVID-19, 2 virus baru yang dapat menginfeksi manusia telah muncul dari keluarga virus corona. Ada banyak jenis virus corona di alam. Dulu hanya ada 7 jenis virus corona yang dipastikan menginfeksi manusia, termasuk SARS, MERS, dan COVID-19. Baru-baru ini 2 spesies ditemukan sekaligus yang menimbulkan banyak perhatian. Jenis pertama ditemukan pada anak-anak penderita pneumonia di Malaysia, dan jenis kedua yang ditemukan dari anak-anak yang diisolasi dengan demam akut yang tidak dapat dijelaskan di Haiti. Virus corona baru dibagi menjadi 4 kategori: Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Delta coronavirus, dan Gamma coronavirus. Spesies yang ditemukan di Malaysia termasuk dalam kategori pertama. Alpha coronavirus yang diisolasi dari anak-anak di Haiti termasuk dalam kategori Delta. Sebelumnya diperkirakan hanya suatu klasifikasi yang hanya bisa menginfeksi burung. Saat ini SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, dan MERS-CoV yang paling terkenal di antara manusia. 3 jenis ini termasuk dalam kategori beta. Jenis pertama virus ditemukan pada anak-anak penderita pneumonia di Malaysia. Virus corona yang ditemukan di Malaysia adalah Monster 4in1. Virus ini ditemukan pada pasien anak yang dirawat di rumah sakit pneumonia di Malaysia. Sebanyak 8 pasien berusia di bawah 5 tahun dan 4 diantaranya adalah bayi. Mereka tinggal di rumah panjang di pedesaan Sarawak, Malaysia. Para peneliti menilai bahwa kehidupan campuran antara manusia dan hewan di pedesaan mungkin telah menyebabkan virus corona ini menginfeksi manusia dari hewan. Namun demikian, jalur pasti penularannya tidak jelas, dikarenakan virus corona ini adalah Chimera 4-1 yang menggabungkan 3 jenis virus yang berasal dari hewan anjing, kucing, dan babi, dan berasal dari 4 strain virus. Hal ini juga menjadi perhatian para peneliti virus lainnya. Dikarenakan dalam keadaan normal, Chimera seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia karena masalah strukturnya sendiri. Chimera seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia karena masalah strukturalnya sendiri. Sedangkan Chimera baru ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia. Benjamin Neumann, seorang ahli virus di Texas A&M University, percaya bahwa virus corona Chimera ini adalah monster. Dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin terbentuk dalam semalam. Kelihatannya itu disebabkan oleh integrasi timbal balik jangka panjang, dan kami menemukannya tiba-tiba ketika kami mengamatinya secara tidak sengaja. Sesungguhnya rumah sakit setempat yang merawat pneumonia tidak secara khusus mendeteksi coronavirus yang berasal dari hewan, sehingga pasien ini tidak ditemukan terinfeksi coronavirus sampai para peneliti melakukan penelitian ilmiah. Penulis makalah juga menunjukkan bahwa kemampuan menginfeksi manusia ini tidak dihasilkan dalam waktu singkat, melainkan perubahan dinamis jangka panjang dari virus corona yang terus berkombinasi dan bermutasi, sehingga terus berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, ia berharap bahwa dunia dapat memperkuat pemantauan dinamis terhadap virus corona. Dalam makalah, virus itu dinamakan CoV HUPN 2018 karena pasien dirawat di rumah sakit pada 2017 hingga 2018. Sejauh ini menurut makalah tersebut tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia, dan anak-anak dengan pneumonia akhirnya sembuh. Sains menunjukkan bahwa virus Alpha tidak terlalu ganas, mudah menginfeksi bayi dan anak kecil. Orang dewasa jarang dirawat di rumah sakit karena infeksi virus Alpha. Namun masih ada ahli virologi yang mengingatkan bahwa karena virus corona dapat terus bermutasi di inang, perlu waspada terhadap risiko Chimera yang baru ditemukan ini
apakah akan berkembang dari penularan dari manusia ke manusia? Ada penelitian lain yang berbeda dari canine coronavirus CCOV-HUPN 2018 yang oleh para ilmuwan disebut sebagai monster virus dari coronavirus anjing ini. Menurut Profesor Gregory Gray di Duke University dan pakar virus di Ohio State University, Anastasia Vlasova, penelitian menunjukkan bahwa kombinasi genetik dari jenis virus corona anjing ini tidak hanya memiliki indeks infeksi yang tinggi pada anjing dan kucing, akan tetapi virus itu juga akan menyerang tubuh manusia dan bereplikasi. Pada akhir Mei 2021, tim peneliti dari Ohio State University dan Duke University mengumumkan bahwa tim tersebut berada di Rumah Sakit Pneumonia Anak-anak di Sarawak, Malaysia. Beberapa tahun yang lalu, tes virus corona pada 301 orang menemukan bahwa 8 di antaranya dinyatakan positif virus corona baru dengan tingkat infeksi setinggi 2,7%. Di antara mereka kecuali pasien berusia 37 tahun, sisanya adalah bayi usia 5,5 tahun hingga anak berusia 4,5 tahun. Virus corona jenis baru ini diberi nama Canine Coronavirus CCOV-HUPN 2018 yang juga menyerang sistem pernapasan. Penemuan ini mengejutkan Civitas Academica karena sebelumnya tidak ada catatan penyebaran virus corona dari anjing ke manusia. Profesor Gregory Gray dari Duke University menunjukkan bahwa dalam hal virus baru, tingkat infeksinya sangat mengkhawatirkan. Dia dan Anastasia Vlasova, seorang ahli virus di Ohio State University, melakukan penelitian bersama. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi genetik dari virus corona anjing ini tidak hanya indeks infeksi pada anjing dan kucing sangat tinggi, namun virus ini juga menyerang tubuh manusia dan bereplikasi. Virus corona ini sebenarnya disebut monster virus karena merupakan semacam simera 4 gabung jadi satu. Secara bersamaan menggabungkan 4 gen coronavirus baru jadi satu. 2 di antaranya berasal dari coronavirus anjing dan 2 lainnya dari coronavirus kucing dan babi. Dalam keadaan normal karena struktur genetiknya, simera sering tidak menginfeksi manusia, tetapi simera baru ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia. Gray mengatakan, virus ini sangat abnormal karena kombinasi genetiknya tidak pernah muncul pada anjing, namun muncul pada virus corona manusia. Di antaranya sangat mirip dengan pola genetik virus corona SARS dan COVID-19, sama seperti strain virus yang muncul setelah manusia terinfeksi. Gray dan timnya percaya bahwa monster simera ini tidak mungkin muncul secara tiba-tiba dan pasti tidak terbentuk dalam semalam. Kemampuannya untuk menginfeksi manusia tidak dapat diproduksi dalam waktu singkat. Ini adalah evolusi jangka panjang dari virus corona yang mana terus-menerus terjadi kombinasi dan mutasi dan secara bertahap berkembang. Ini adalah laporan penelitian pertama tentang replikasi virus corona pada manusia. Saat ini semuanya masih belum diketahui. Para peneliti secara aktif mempelajari kemampuan mutasi virus dan yang lebih penting adalah indeks penularannya ke manusia. Kemungkinan penyebaran dari manusia ke manusia yang akan menyebabkan wabah meluas. Selain itu, virus bermutasi dan berkembang di lingkungan eksternal. Pada masa depan pasti penuh dengan perubahan, meski belum dipastikan virus corona jenis ini akan menyebar di dalam orang banyak. Para ahli virus khawatir virus ini akan terus bermutasi seperti COVID-19 untuk beradaptasi dengan sel inang. Pada saat itu, tidak dapat dikesampingkan akan ada gelombang wabah lain yang muncul. Virus jenis kedua ditemukan dari anak-anak yang diisolasi di Haiti. Datuk Anthony dari Malaysia mengatakan bahwa COVID-19 lain yang tidak diketahui yang termasuk dalam jenis virus corona Delta memiliki kombinasi genetik yang sama dengan virus corona BAB. Ini ditemukan oleh para ahli virus di University of Florida dalam serum anak-anak Haiti. Anak-anak menderita diare dan infeksi saluran pernapasan hingga menghasilkan demam tinggi. Dalam setumpuk sampel ini, mereka juga menemukan 3 anak yang terinfeksi virus corona HUPD-COV yang seharusnya hanya ditularkan pada burung dan babi. Penelitian Universitas Florida menunjukkan bahwa dari analisis lingkungan tempat tinggal, ketiga anak ini mengalami kesulitan berhubungan dengan babi sehingga tidak dapat dipastikan inang mana yang menularkan virus kepada mereka atau apakah itu disebabkan oleh penularan dari manusia ke manusia.
Saat ini ahli virologi COVID-19 berharap dapat memperluas tes antibodi serum orang Haiti untuk lebih menentukan infektivitas virus dan tingkat kerusakan sel pada manusia. Tujuannya untuk mencegah gelombang virus yang dapat menyebabkan pandemi serta wabah lainnya. Menurut Datuk Anthony Cheng yang secara akurat memprediksi merebaknya wabah COVID-19 pada 21 Juni di channel YouTube, ia memprediksi wabah pada paruh kedua tahun 2021 akan terus berfluktuasi. Ramalan Datuk Anthony yang dirilis pada akhir tahun lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2021 virus tidak akan hilang, ia akan berevolusi untuk hidup berdampingan dengan manusia. Pada saat yang sama akan ada lebih banyak spesies virus baru yang kapan saja siap menyerang manusia. Anthony Cheng meramalkan bahwa banyak kebenaran akan mulai terungkap mulai tanggal 21 Juni, karena tanggal 21 Juni adalah titik balik dari hari musim panas yang merupakan titik transisi yin dan yang dari jalur surgawi. Energi positif yang mulai menurun dan energi negatif yin mulai naik. Bencana alam dan bencana buatan manusia atau penyesuaian ekonomi juga akan mengikutinya. Datuk Anthony memberikan peringatan serius bahwa apakah COVID-19 adalah titik akhir atau awal dari wabah manusia pada abad 21, tidak ada yang mengetahuinya. Akan tetapi yang pasti adalah, jika manusia terus merusak alam dan memutus rantai biologis dan mempengaruhi rantai makanan, wabah lain akan muncul kembali dari ruang yang tidak kita ketahui. Saat itu manusia akan dihukum lagi. Akhirnya Datuk Anthony seperti biasa mendesak orang-orang berharap dan percaya pada Tuhan, dikarenakan hanya Tuhan yang bisa menebus dosa umat manusia. Datuk Anthony mengatakan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, sebagian orang dengan angkuh percaya bahwa jika umat manusia benar-benar memahami dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dengan baik, dapat dibuktikan bahwa Tuhan itu ilusi. Akan tetapi dengan kemunculan COVID-19, ini adalah hukum perubahan yang tidak dapat diprediksi. Dalam penyebaran global dan orang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona telah membuat orang melihat bahwa pemahaman komunitas ilmiah tidak dapat mengikuti mutasi dan evolusi virus. Tidak ada cara untuk melakukannya. Dalam sekejap dunia pun menjadi kelinci percobaan. Ini adalah iptek yang berada di depan mata kita. Manusia sejatinya hanyalah setitik debu dalam alam semesta. Dulu kita dengan sombongnya berpikir bahwa manusia bisa mengendalikan semuanya. Akan tetapi pada akhirnya, semakin banyak hal yang tidak bisa dikendalikan. Mungkin Tuhan bisa memberitahu Anda segalanya. Mohon percayalah apa yang Anda yakini. Pikiran baik hati akan menyempurnakan hidup kita. Anthony selalu menekankan dalam video-video sebelumnya bahwa cara paling efektif untuk menghadapi bencana adalah dengan menjunjung tinggi pikiran belas kasih. Kunci dari ramalan bukanlah apakah itu akurat atau tidak, akan tetapi lebih menekankan pada peringatan dini. Dia berharap ramalannya akan membuat orang dengan kesadaran jernih untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Sesungguhnya saluran YouTube kami sangat mirip dengan ide Anan dan Datuk Anthony. Kami berbagi dengan Anda poin-poin utama dari ramalan ini. Bukan terletak apakah itu akurat atau tidak, akan tetapi lebih pada penekanan peringatan dini. Tujuannya agar semua orang bisa mendapatkan pencerahan dari program kami agar dapat melewati bencana dengan selamat. Kami berharap semua orang dapat hidup dengan damai dan aman, memiliki masa depan yang cerah. Program kami sampai di sini saja. Mata ketiga membawa Anda memandang dunia dari sisi lain. Terima kasih telah menonton. Nantikan program kami yang lebih menarik pada video-video berikutnya. Terima kasih atas like, subscribe, dan share-nya. Jika Anda memiliki pemikiran dan pendapat lain, silakan tinggalkan pesan di komentar.